Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tugas mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Osito SE, Program Studi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Kami dari kelompok 2 dari kelas 21 MGD yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal Ramadan dengan NPM 2140101191. Saya Raden Adamir Mangala, NPM 2140101174. Saya Nadia Sadila dengan NRP 2140101161. Saya Nabila Rizkyara Putri dengan nomor NPM 2140101155. Saya Najwa Vanessa Rahma dengan nomor NPM 2140101182. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama pemaparan materi tentang pengambilan keputusan konsumen, yang kedua video adegan mengenai pengambilan keputusan konsumen, dan yang ketiga kesimpulan. Baik, yang pertama mengenai pengertian teori keputusan pembelian konsumen. Menurut para ahli, salah satunya menurut Dedi pada tahun 2015, keputusan pembelian konsumen adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk. Atau dengan kata lain, keputusan dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. Apabila alternatif pilihan tidak ada, maka tindakan yang dilakukan tanpa adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan membuat keputusan. Pada tahapan proses keputusan pembelian konsumen memiliki 5 tahap yang dilalui oleh pelanggan dalam tahap pembeliannya. Yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku purna beli. Nah, untuk pemaparan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Saya Najwa Vanessa Rahma dengan nomor NPM 2140101182. Di sini saya akan memaparkan materi pengenalan masalah, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk internal, misalnya adanya dorongan kebutuhan dari individu itu sendiri, seperti kebutuhan untuk membeli makanan karena merasa lapar, ataupun kebutuhan untuk membeli sepatu baru karena yang lama sudah rusak. Sedangkan untuk yang eksternal merupakan informasi-informasi yang memicu individu menciptakan kebutuhan baru yang sebelumnya tidak ada. Misalnya saja, seorang teman memakai jam tangan terbaru yang cukup menarik menyebabkan seseorang menjadi ingin membelinya juga. Padahal ia masih memiliki jam yang belum rusak. Muncullah sebuah kebutuhan baru yang tadinya tidak dibutuhkan oleh individu tersebut, karena adanya eksternal yang berupa pemberian informasi dari teman. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Teh Nadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Najwa yang sudah memaparkan materi dengan begitu baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Sadila dengan NRP 2140101161. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses yang kedua pada tahap keputusan pembelian konsumen, yaitu pencarian informasi. Nah, setelah konsumen ini mengetahui apa masalah atau kebutuhannya, maka konsumen ini akan mencari-cari informasi tentang produk tersebut. Konsumen ini akan berupaya mencari informasi di dalam ingatannya atau bisa dikatakan sebagai pencarian internal, serta mencari informasi dari luar atau pencarian eksternal. Nah, contohnya adalah ketika kita akan membeli jam tangan baru, tentu kita akan mencari-cari tahu, wah, merek jam tangan apa aja ya yang ada, dan wah, jam tangan apa aja ya yang kira-kiranya waterproof dan modelnya kita sukai, seperti itu. Pencarian informasi juga bisa didapatkan dari berbagai sumber, diantaranya sumber yang pertama adalah sumber pribadi, yaitu di mana kita akan melakukan diskusi dengan kerabat, keluarga, kawan, tetangga, dan orang yang kita kenal, yaitu mengenai produk yang akan kita beli. Dan sumber yang kedua adalah sumber komersial, di mana produknya ini dikenalkan kepada konsumen biasanya melalui iklan, kampanye, promosi, atau pameran, tenaga penjualan, maupun kemasan produk itu sendiri. Dan sumber yang ketiga ada sumber umum atau sumber publik, yaitu informasinya bisa kita dapatkan melalui media massa, koran, majalah, dan lembaga konsumen lainnya.
Dan yang terakhir adalah sumber pengalaman. Sumber pengalaman ini sudah pernah dirasakan oleh konsumen ini sebelumnya. Calon konsumen sudah mengenal produk karena pernah menguji produk tersebut, pernah menggunakan, dan pernah memiliki produk tersebut. Contohnya adalah ketika konsumen ini pernah menguji coba jam tangan tersebut, atau pernah memakai jam tangan dengan merek tersebut, atau pernah memiliki jam tangan tersebut. Baik, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adam. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada Teh Dea yang sudah menjelaskan materinya dengan begitu baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Adam Manggala, NPM 2140107174. Di sini saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen yang ketiga, yaitu evaluasi alternatif. Jadi, pada tahap ini, setelah konsumen mengetahui masalahnya, lalu mencari informasi tentang masalahnya atau mencari informasi tentang barang yang dapat mengatasi masalahnya, di sini konsumen akan mendapatkan banyak varian barang atau banyak kategori barang yang dapat mengatasi masalahnya itu, lalu konsumen akan menyeleksinya sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan pada jam tangan, misalkan jam tangannya itu bisa waterproof, lalu model dan juga lain-lainnya. Oke, jadi pada evaluasi alternatif ini terdapat tabel kepercayaan konsumen mungkin ya disebutnya. Jadi dalam tabel ini terdapat seperti model jam tangan. Misalkan ini pada jam tangan ya, ada jam tangan A, jam tangan B, jam tangan C, jam tangan D. Lalu dilihat dari atribut atau spesifikasinya apa saja nih. Misalkan dari segi modelnya itu misalkan bagi dia itu 40%. Lalu pada kualitas mesinnya juga, pada kualitas mesin misalkan bagi dia itu pentingnya itu 30%. Lalu waterproofnya atau anti airnya harus bagi dia itu 20%. Lalu untuk harganya misalkan bagi dia itu pertimbangannya 10%. Nah, misalkan pada jam tangan A modelnya 10 lah ya nilainya. Lalu pada kualitas mesinnya 8, lalu pada waterproofnya 6, lalu pada harganya 10. Dan yang B yaitu modelnya 8, kualitas mesinnya 9, lalu pada waterproofnya 8, lalu harganya 3 nilainya ya. Lalu yang C itu modelnya 6, lalu kualitas mesinnya nilainya 8, lalu waterproofnya 10, lalu harganya itu 5. Lalu pada model D nilainya itu 4, lalu kualitas mesinnya 3, lalu waterproofnya 7 dan harganya 8. Jadi jika dihitung berdasarkan perhitungannya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nilai yang paling tinggi itu ada di jam tangan A. Itu kan dihitung berdasarkan persenan dan juga nilai dari suatu produk tersebut. Nah, jadi kemungkinan konsumen itu akan memilih barang yang A karena nilainya paling besar yaitu 8. Oke, langsung saja ke materi yang berikutnya atau proses berikutnya. Terima kasih kepada rekan saya Adam. Selanjutnya saya akan memaparkan materi keempat mengenai keputusan untuk melakukan pembelian. Yang pertama ada merek. Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan tersendiri. Yang kedua ada penyalur. Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam menentukan penyalur. Bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang membeli sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau ada juga yang 1 tahun sekali. Yang keempat, ada jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. Dan yang terakhir ada metode pembayaran. Konsumen dapat membeli produk pasti harus melakukan suatu pembayaran. Pada saat inilah biasanya konsumen ada yang melakukan pembayaran secara tunai maupun ada yang secara kredit. Hal ini tergantung pada konsumen itu sendiri dalam melakukan suatu pembayaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan
mengenai tahapan selanjutnya atau tahapan yang terakhir, yaitu perilaku purna beli. Perilaku purna beli menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004 adalah tahapan proses keputusan pembelian di mana konsumen melakukan tindakan lanjutan setelah membeli berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Pada perilaku purna beli ini memiliki beberapa metode, lebih tepatnya memiliki 3 metode, yaitu mempertahankannya, menyingkirkannya untuk sementara, dan yang ketiga menyingkirkannya untuk selamanya. Dalam 3 metode tersebut memiliki caranya masing-masing. Dalam metode pertama, yaitu mempertahankannya, memiliki 3 cara, yaitu menggunakannya sesuai dengan tujuan semula, yang kedua mengubahnya untuk tujuan baru, dan yang ketiga dengan cara menyimpannya. Lalu untuk metode kedua, yaitu menyingkirkannya untuk sementara. Menyingkirkannya untuk sementara di sini maksudnya adalah ketika kita menyingkirkan produk atau barang kita, barang tersebut masih milik kita atau hak dari barang tersebut masih milik kita. Dalam metode ini memiliki 2 cara, yaitu dengan cara menyewakannya dan yang kedua dengan cara menggadaikannya. Lalu metode yang ketiga atau metode yang terakhir, yaitu menyingkirkannya untuk selamanya. Dalam metode ini memiliki 3 cara, yaitu memberikannya, memperdagangkannya, menjualnya, dan membuangnya. Dalam 3 cara tersebut memiliki caranya tersendiri, yaitu dalam memberikannya, menjualnya, dan memperdagangkannya ini memiliki 2 cara, yaitu dengan cara dijualnya kembali barang tersebut, yang kedua digunakannya. Lalu dalam cara menjualnya ini atau cara menjualnya produk tersebut memiliki 3 cara, yaitu menjualnya langsung ke konsumen melalui perantara, atau yang ketiga kepada perantara. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Kamu udah ngerjain tugas yang manajemen biaya? Emang ada? Ada loh yang manajemen biaya. Bukan masih di sini kan kelas. Masalahnya berapa? Masih jam 8 ada ya? Kenapa masih jam 8? Aku belum maju jam 8. Berarti jam 8 sampai jam tuh sekarang aja udah 9.25 itu terus. Iya, ayo. Biar kamu gak ada rencana ganti jam. Ada, makanya aku ajak kalian di sini tuh, aku pengen minta rekomendasi jam. Kalian berdua ada rekomendasi gak? Iya, aku pakai jam ini nggak tahu beli di mana ini. Dapat dikasih waktu ulang tahun. Ya, padahal kalau kamu tahu ini, aku pengen beli yang ini, lucu. Iya, lucu kan? Iya. Coba tanya Wawa deh. Wah, kamu ini beli jam di mana? Aku beli di Tokopedia. Murah? Iya, murah. Waterproof gak? Enggak, tapi Ya, sayang banget gak waterproof. ya Yang dia juga gak waterproof? enggak, ini 2 kali diganti gara-gara kena air. Hai, Nah, lagi pada ngapain? ini Bila lagi cari-cari jam, katanya kamu punya rekomendasi gak? Coba deh tanya Adam, dia kan suka pakai jam nih, pasti dia tahu nih rekomendasi jamnya apa aja. Iya, tapi kan ada nggak masuk hari ini. Kita video call aja, weh. Boleh kita sudah aja kali ya? Iya. Kamu yang nelpon ya? Oke. Hai teman-teman, lagi pada di mana? Aku di kampus. Kita lagi di kampus kenapa nih. hari ini nggak masuk? Oh gitu. Aku gak masuk hari ini. Aku sekarang lagi persiapan mau berangkat umroh. Tuh banyak tuh Sibuk persiapannya. ada? Aku bawa ini. Wih, banyak. Banyak ya. Sibuk ya? Sibuk Ya, gak? sibuk banget hari ini aku. Mau minta waktunya bentar aja. Bentar aja. Kan kan waktu itu tuh Bila tuh tadi tuh jamnya mati. Terus dia tuh mau nanya rekomendasi jam. Kau punya rekomendasi nggak ya nggak Bil? Iya, kamu Adam punya rekomendasi gak? Apalagi aku nyarinya yang waterproof.
Oh, buat rekomendasi jam perempuan ya. Kalau rekomendasi jam buat perempuan tuh aku ada 4 rekomendasi sih ya. Aku pernah beliin buat ibu aku. Pertama ada dari merek Bishop, terus ada DWG, ada Fossil, ada Casio juga. Nah itu tuh beda-beda spesifikasinya. Ada yang waterproofnya bisa sampai 10 meter, ada yang 20 meter, ada yang 30 meter juga. Tapi kamu juga bisa mempertimbangkan dari aspek-aspek yang lain, spesifikasi yang lain, misalkan kayak dari ketahanan mesinnya, lalu dari modelnya juga, dan tentunya dari harganya juga yang cocok dengan budget kamu itu yang mana. Mungkin kamu bisa cari-cari infonya lagi di Google tentang harganya, lalu kamu bisa pergi ke mall, di situ banyak kok yang jual jam, kamu bisa lihat langsung bentuk fisiknya kayak gimana, bagus-bagus kok. Oke, makasih Adam, aku jadi banyak rekomendasi jam nih. Iya. Makasih. Sama. Hati-hati di jalan ada. Terima kasih ada. Oh ya, Bil, aku baru ingat, aku pernah beliin jam buat kakak aku ya, dan itu harganya tuh pas banget di kantong kita loh, dan yang pastinya dia waterproof. Ih, Kamu kebetulan mau aku lihat gak? Ya, aku lihat. Pas banget sama si Bila. Iya. Iya, iya lucu. yang hitam cantik banget. Iya. Udah deh, kalau kamu mau aku tinggal kirim share link aja ke WA kamu ya. Ya, nanti aku tunggu ya. Oke. Wah, tuh ada toko jam. Ih, kebetulan banget. Selamat sore Kak, ada yang bisa saya bantu? Ada apa? Kebetulan aku lagi dari jam. Oh, nyari jam buat kakaknya ya? Iya. Kebetulan kita lagi banyak jam sih di sini, banyak yang tersedia, silakan dilihat dulu. Kasih Pak. Bil, duduk dulu deh, capek. Iya nih habis buka-buka. Capek. Tadi kenapa nggak jadi beli yang di situ? Ih, harganya mahal ya. Terus kurang cocok juga di aku. Oh ya udah deh, coba cari-cari di Shopee. Ya, aku mau ngecek yang dari rekomendasi itu loh. Oh iya, kan kemarin bagus tuh ya. Iya, bagus. Aku mau coba itu aja. Ih, Bila jam tangannya baru ya? Iya, aku baru beli kemarin flash sale Shopee, lumayan. Oh, beli di Shopee. Itu beli yang link dari Iqbal. Iya, yang dari Bekasi. Bawa sini deh, ada yang baru. Apaan? Iya tuh, jam Bila baru. Jadi kau beli jam itu, Bil? Jadi yang kamu kasih, Kenapa jadi beli yang itu? soalnya speknya bagus, waterproof, terus warnanya aku buat lagi matching sama sekarang. Cakep, buat kamu. Terus yang jam kemarin kamu yang rusak itu kamu kemana jadinya? Aku simpan di lemari aja, soalnya udah rusak juga jadi. Yes. Semoga awet kan untuk jam itunya, dan semoga kamu gak telat-telat lagi. Iya. Iya. Kalian ngapain sih betul kan? Kita kan ngerjain Tugas. tugas. Iya, iya. Oh, yang tugas kemarin ya? Iya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang pengambilan keputusan konsumen. Adapun kesimpulan dari materi tersebut diantaranya, yang pertama, pemasar perlu memahami proses pengambilan keputusan konsumen, dan pemasar perlu mengetahui kategori atau spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.